So careful you lose. Look out my shoes. And all of this is played where your heart is. And you know how to use it. And you can take my flesh if you want to. But baby, don't abuse it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Angelita dengan NIM 1707623059 dari program studi S1 Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PT Kereta Api Indonesia. Profil dari PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau yang disingkat PT KAI adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki produk utama berupa layanan transportasi umum dengan kereta api. Layanan yang disediakan PT KAI mencakup angkutan penumpang dan barang. PT KAI terus berinovasi untuk memberikan layanan yang terbaik bagi para pengguna layanannya. Dan sekarang, PT KAI sudah memiliki sejumlah anak perusahaan, yakni KAI Service, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, dan KAI Properti. Masing-masing anak perusahaan memiliki fokus layanan yang berbeda-beda. Misalnya, KAI Logistik, anak perusahaan PT KAI ini berfokus pada layanan angkutan penumpang. KAI Logistik atau disingkat KALOG memiliki produk berupa layanan kurir dan logistik yang memungkinkan pelangganan untuk mengirimkan barang. Sebagai salah satu BUMN yang terus dapat memberikan layanan transportasi umum, hingga saat ini PT KAI telah melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang yang dimulai sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk mengenal lebih dalam mengenai PT KAI, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarahnya. Sejarah berdirinya PT KAI tidak lepas dari sejarah perkereta-apian yang dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Jalur kereta api pertama di Indonesia adalah Semarang Voorstenlanden atau Solo Yogyakarta. Jalur ini dibangun di desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Slot van de Bell tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh NISM menggunakan lebar spur 1435 mm. Sementara itu, pemerintahan Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, sampai Malang. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh pada tahun 1876, Sumatera Utara 1889, Sumatera Barat 1891, Sumatera Selatan 1914, dan Sulawesi 1922. Sementara itu, di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel sebelum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km. Dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Pada tahun 1942, pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkereta-apian Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyoku atau Dinas Kereta Api.
Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi Baya dan Muaro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Setelah Indonesia merdeka, kantor pusat kereta api di Bandung diambil alih pada tanggal 28 September 1945. Pada hari itu pula, berdirinya tanggal pengambil alihan kantor pusat kereta api yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau yang disebut DKARI ketika Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatssporwegen atau Verenigde Spoorwegbedrijf atau SS atau VS. Gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta atau kecuali DSM. Berdasarkan Perjanjian Damai Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949 dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS atau VS menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA pada tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dan tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tahun 1971 dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan. PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka pada tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Indonesia atau Persero pada tahun 1998. Pada saat ini, PT Kereta Api Indonesia atau Persero memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha, yakni Kereta Servis 2003, Kereta Bandara 2006, Kereta Komuter 2008, KAI Wisata 2009, KAI Logistik 2009, KAI Properti 2009, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia 2015. Anak perusahaan dan layanan seperti yang sudah sedikit dibahas sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia merupakan salah satu BUMN yang terus berupaya untuk mengembangkan layanannya. Hal ini telah dibuktikan dengan munculnya banyak anak perusahaan yang masing-masing punya fokus pada jenis produk dan layanan yang berbeda. Sekarang, PT KAI sudah memiliki 6 anak perusahaan. 6 anak perusahaan PT KAI adalah KAI Servis, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, dan KAI Properti.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai PT Kereta Api Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.